ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Hidrah dan juga para pemirsa Asl TV di manapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu guna melanjutkan kajian rutin kita, yaitu fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-63 setelah Ramadan. Ini pertemuan kita yang pertama, alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Bermohon kita senantiasa salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah dimanapun antum dan antuna berada, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk subtema atau bahasan, yaitu Al-Ghani, sifat Allah Al-Ghani. Mudah-mudahan nanti kita bisa memetik faedah dan juga ilmu dari apa yang disampaikan atau akan disampaikan oleh guru kita nanti, yaitu Ustadz Maudud Abdullah LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita untuk kesempatan hari ini. Dan seperti biasa nanti di sesi akhir, jika waktu memungkinkan, antum bisa bersoal jawab. Untuk pemirsa boleh mengirimkan pertanyaan langsung di 081175500606, dan untuk jemaah kita boleh menuliskan pertanyaan di kertas dan disampaikan ke depan. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan bahasan kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama simak dan ambil ilmunya dari fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat, serial ke-63 di subbahasan Al-Ghani. Kepada guru kita persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Namun sesuatu yang luar biasa itu harus ditempuh dengan ketaatan. Apa yang ada di sisi Allah semuanya agung, semuanya luar biasa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kita sesuatu yang ada di sisinya di akhirat kelak. Dan untuk itulah kita hidup. Untuk itulah kita taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, pedoman yang tidak memiliki kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Kenapa? Karena dia datang dari Allah. Dan Allah tidak pernah salah. Maka semua yang datang dari Allah tak akan ada yang salah. Oleh karena itu ketika manusia memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan bahagian daripada agama itu, lalu dianggap sebagai agama dan ketaatan, pasti di dalamnya ada kekeliruan. Pasti di dalamnya ada kesalahan, pasti di dalamnya ada cacat. Kenapa? Karena datangnya dari manusia. Lalu dimasukkan ke dalam agama dan dianggap ketaatan. Sebelum kita memulai apa yang biasa kita mulai, izinkan anak untuk anak ingin memperlihatkan sesuatu yang anak temukan tadi duduk di situ. Apa ini ya? Gak kelihatan di kamera mungkin. Terlalu kecil. Sepertinya benang. Nampak antum yang di depan, nampak kah? Nggak tahu, kamera bisa ngezoom apa tidak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Dipertontonkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku, Allah memperlihatkan kepada Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam ujuru ummati, apa yang akan didapatkan oleh umatku, ganjaran amalan yang akan dia dapatkan, apa dari amal yang dia lakukan, apa ganjaran yang akan Allah berikan, apa balasan yang Allah berikan, apa nikmat yang akan Allah berikan kepadanya. Dipertontonkan Allah, diperlihatkan Allah kepadaku hal tersebut. Hatta al-qudah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai al-qudah yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari masjid. Al-qudah artinya adalah sesuatu bulu-bulu kecil yang dulu dipasang di belakang anak panah. Anak panah ada bulu-bulu kecil dipasang di bagian belakangnya. Nah, bulu-bulu kecil dipasang di bagian
Anak panah itu dalam bahasa Arab adalah al-qudah. Maksud hadis adalah tercecer, ada qudah tercecer di dalam masjid, dan dia kalau sudah tercecer namanya sampah, tapi kecil. Oleh karena itu, kenapa ana sengaja angkat ini? Karena kecil, mirip dengan al-qudah yang ada di dalam hadis, walau ini bukanlah qudah, namun kecilnya mirip dengan qudah. Sampah kecil, sampah remeh seperti ini, apabila seseorang mengambilnya dari masjid, lalu dia taruh keluar, ini sampah di masjid, lalu dia taruh keluar, dia buang dari masjid, ini tak pantas ada di masjid, lalu dia keluarkan dari masjid. Itu adalah pahala yang diperlihatkan kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, ini yang didapatkan oleh umatmu. Kalau dia melakukan amal kebaikan, mengeluarkan bulu kecil yang terletak di masjid, artinya sampah, tak layak ada di masjid, sudah sampah yang harusnya dikeluarkan, diambilnya oleh dia, dikeluarkan dari masjid. Diperlihatkan oleh Allah pahala yang didapatkan oleh muslim yang melakukannya. Maka ketika tadi di samping anak ada ini, teringat untuk membacakan hadis ini agar kita tahu sekecil ini saja apabila kita ambil lalu kita masukkan kantong, walau kemudian kita lupa, nggak ingat lagi. Kenapa? Karena terlalu kecil kita masukkan kantong, tujuannya agar kita keluar dari masjid. Toh pada akhirnya baju ini akan kita bawa pulang, setelah itu dicuci, setelah itu entah kemana perginya, intinya kita keluarkan dari masjid. Niatnya adalah mengeluarkan dari masjid. Itu ada pahalanya yang Allah berikan kepada seorang muslim. Tentu niatnya untuk beribadah kepada Allah, ada pahala yang diberikan Allah tabaraka wa taala, dan pahala itu diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal sekecil itu ada pahalanya, dan pahala itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang didapatkan oleh umatmu. Ini kalau ini yang melakukan ini akan dia dapatkan, kalau ini yang melakukan ini akan pahala yang akan dia terima di akhirat di sisi Allah, ini akan saya berikan kepadanya, ini akan sampai amal kecil seperti ini. Sampai amal kecil yang seperti ini. Contoh, kadang-kadang kita sholat ketemu jenggot yang sudah lepas dari tempatnya. Kalau jenggot sudah lepas dari tempatnya, itu sampah. Ya atau tidak? Bulu-bulu kecil, udah mirip dengan kudah, bulu-bulu kecil. Dan biasanya kalau jenggot yang terlepas itu, jenggot yang sudah berwarna putih biasanya. Biasanya ya. Biasanya. Jarang ketemu jenggot yang sudah lepas kecuali warna putih. Jarang sekali yang selain warna putih. Ya sudah, ambil. Sambil duduk menunggu nampak, ambil, taruh. Dengan niat mencari pahala di sisi Allah. Kita kaitkan dengan apa yang tadi ana katakan, di sisi Allah semuanya besar. Tak ada yang remeh, tak ada yang receh. Dengan ketaatan sekecil ini, ada sesuatu yang sangat besar menanti muslim di sisi Allah, di surga Allah, di akhirat kelak. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Bukankah ini hal yang sangat, amalan yang sangat ringan. Antum duduk di masjid, nampak jenggot, atau yang seperti yang tadi, ambil, putar-putar, taruh di saku. Tujuannya agar dikeluarkan dari masjid. Amal yang tidak amal, gimana ya? Bukan harus berlari, bukan harus berjalan, bukan harus mengeluarkan harta, bukan harus bertenaga. Amal kecil. Namun kalau sudah ada di sisi Allah ganjarannya, yang ada di sisi Allah itu besar.
Yang ada di sisi Allah itu apa? Besar. Karena Allah tidak memberi kecuali memberi dengan pemberian yang sangat besar. Begitulah Allah menjanjikan kepada kita melalui lisan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, aku tidak menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal, mau laki-laki mau perempuan, asal dia beramal, aku tidak menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal. La udhi'u amala amilin, maknanya adalah sekecil apapun, sekecil apapun. Maka sekedar mengingatkan, karena berhubungan dengan kejadian di samping anak duduk tadi, anak melihat ada bulu-bulu kecil. Ini saatnya mengingatkan anak, mengingatkan kita bahwa ini ada kesempatan beramal soleh yang luar biasa yang Allah berikan untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sisinya, dan semua yang ada di sisi Allah besar. Dunia dan seisinya tak ada bandingnya dengan apa yang akan Allah berikan kepada seorang muslim yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memotivasi seorang muslim, muslimah untuk tidak meremehkan amal soleh. Dan tidak menganggap amal soleh sekecil apapun adalah amal remeh yang tak perlu untuk diperhatikan. Tidak. Sekecil apapun dia lakukan. Kalau Allah sedang memberikan kepadanya kesempatan untuk beramal, sekecil apapun dia tidak sia-siakan. Bayangkan pahala orang yang menyapu masjid tiap hari. Berapa sampah dari masjid yang dia sapu, berapa butir pasir dari masjid yang dia sapu keluar dari masjid yang bukan seharusnya tidak berada di masjid. Kalau itu dia lakukan karena ketaatan, masing-masing debu di sisi Allah ada pahala. Dan kita sendiri tidak bisa menghitung debu yang keluar dari masjid itu. Yang sudah kita sapu dari masjid, kita nggak bisa menghitungnya. Di sisi Allah tak ada yang remeh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, khairan. Mithqala dzarrah, sekecil apapun khairan dari kebaikan, yarah, dia akan lihat, dia akan dapatkan, dia akan diterima, dia akan terima nanti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di saat kita dikembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu pasti bahwa kita akan dikembalikan, dan Allah akan memperlihatkan kepada kita sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sia-siakan. Kita sedang berhadapan dengan hari-hari di mana kita sedang mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Hari-hari hidup kita, hari-hari di mana kita sedang mengumpulkan kebaikan, ketaatan sebanyak-banyaknya. Inilah dia perlombaan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Perlombaan yang disebut oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh menjadi yang terbaik. Berarti berlomba untuk melakukan yang terbaik. Hanya sekedar mengingatkan karena ada kejadian, ada bulu-bulu kecil di dalam masjid, ambil, taruh saku. Cuman anak tadi mau taruh di saku, ahsannya dikasih tahu atau diingatkan. Kalau semua kita melakukan itu, insya Allah saf yang ada di sekitar kita semuanya nggak ada sedikit pun sampah, walau tak ada yang nyapu. Kalau semua kita melakukan, misalnya masjid ini 2 saf, selalu 2 saf, pasti di seluruh 2 saf itu tidak akan ada sampah sekecil apapun. Kenapa? Semuanya beramal saleh. Semuanya beramal saleh. Oleh karena itu, hal yang sangat sebenarnya menyakitkan hati apabila di dalam masjid kita ketemu kuku tergeletak bekas dipotong.
kuku, bekas orang potong kuku, tergeletak di saf masjid. Ya Allah, ini orang apakah tak punya tempat seluas ini di bumi untuk potong kuku juga di masjid? Dan itu terjadi. Dan di masjid ini anak pernah bertemu, bukan di masjid yang sekarang ya, di bawah, waktu kita di bawah. Kita di bawah berapa tahun? 3 tahun lebih kurang ya. Anak bertemu 3 kali. Kalau tidak salah hitung, semoga tidak salah hitung. Ya lumayan sedikit lah jumlahnya, 3 kali ketemunya dalam 3 tahun. Berarti 1 kali dalam setahun ambil rata-rata. Cuman berpikir begini, apa tak ada tempat? Yayasan kita ini 4,8 hektar lebih kurang. Apa nggak ada tempat potong kuku di masjid gitu? Dan sekali dari 3 kali itu pernah ana berdiri setelah sholat dan mengingatkan. Kenapa? Rasul mendidik kita, sampah kecil ini keluarkan. Kita malah datang ke masjid untuk buat sampah. Kan aneh? Walaupun kecil, bertolak belakangnya itu 180 derajat. Rasul suruh keluarkan. Kita selapang ini tempat masjid enggak seberapa besar dibanding tempat yang lain. Kenapa nyari masjid untuk potong kuku? Walaupun hari Jumat sunnahnya, tapi jangan di masjid. Itu loh maksudnya. Jadi ada amal kecil yang bertolak belakangnya itu 180 derajat. Rasul suruh keluarkan. Dianya malah sengaja membawa sampah itu ke masjid. Nah, kalau yang sekecil ini kita perhatian akan ketaatan, insya Allah ketaatan lain akan ngikut. Kalau yang kecil ini kita mulai remehkan daripada kesalahan yang lain ngikut. Karena kesalahan itu ngundang kawan-kawannya. Dalilnya di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Lanjutnya, fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit. Kalau di hati itu ada penyakit ini ngundang yang lain. Fazadahumullahu marada. Kata para ulama terdahulu, kami takut akan sebuah kesalahan karena kesalahan ini akan ngundang saudara-saudaranya. Dan kami haus akan sebuah ketaatan karena ketaatan yang satu yang kami lakukan ini ngundang apa? Saudara-saudaranya. Ketaatan akan mengundang ketaatan yang lain, kesalahan akan mengundang kesalahan yang lain. Maka kalau yang dilakukan salah itu nambah. Kalau yang dilakukan benar itu nambah. Dalilnya tadi di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini dalil bahwa kesalahan mengundang kesalahan berikutnya. Adapun dalil bahwa kebaikan yang dilakukan akan mengundang kebaikan berikutnya, firman Allah di dalam Al-Quran, walladzina tadaw zadahum huda. Walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang berjalan di atas hidayah, di atas ketaatan, di atas kebaikan, dia sedang menjalankan sebuah kebaikan, zadahum huda. Allah tambahkan kepada mereka hidayah itu. Jadi ketaatan apabila dilakukan membuat Allah akan menambahkan ketaatan. Ini yang dimaksud mengundang kawan-kawannya daripada ketaatan yang lain, ketaatan yang lain, ketaatan yang lain. Dan hal yang sama kalau yang dilakukan adalah keburukan. Maka keburukan itu akan mengundang keburukan yang lainnya, keburukan yang lainnya, keburukan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan yang baik, jangan sia-siakan. Walaupun kecil. Kenapa? Kecil di mata kita. Kalau sudah pahalanya di sisi Allah tak ada yang kecil. Di sisi Allah tak ada yang kecil. Seperti pahala yang tadi,
Kalau kita lakukan, di sisi Allah diterima dan menjadi ketaatan, dan orangnya masuk surga, dan ini pahala yang Allah berikan kepadanya karena amal sekecil yang tadi, yang dia dapatkan itu suatu yang sangat besar. Kenapa? Karena dia akan, poin satu saja, karena dia akan nikmati selama-lamanya. Dan apa yang ada di dalam surga, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan indah dan lezatnya, dan itu selama-lamanya, khalidina fiha abada. Sekedar mengingatkan saja, mumpung ada kejadian, karena kadang-kadang ketika ada kejadian itu kita ingatkan, nempelnya lama. Karena kejadian lalu kita diingatkan, nempelnya lama. Mudah-mudahan ini nempel lama kepada kita, sehingga minimal kita yang hadir di sini, kalau sudah sedang sholat di masjid, kita ambil, bawa keluar dari masjid. Kita ambil, bawa keluar dari masjid. Kalau semua kita melakukannya, insya Allah saf sholat saja, minimal saf sholat saja nggak akan ada sampah apapun. Kenapa? Setiap kita lihat, kita ambil, kita bawa keluar dari masjid. Ambil keluar. Nggak ada yang dituju, tidak ada yang diinginkan kecuali apa yang ada di sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah semuanya besar. Allah mengatakan pahala yang Allah siapkan untuk manusia itu besar, ajrun kabir, pahala yang besar. Sekecil apapun, ketika sudah jadi pahala di sisi Allah, semuanya apa? Besar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada topik bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa, pertama kita berbicara tentang Allah, nasihat-nasihat tentang Allah, ilmu-ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kemudian setelah itu kita masuk kepada kitab Syekh Abdul Razak bin Badr Al-Abbad Al-Badr hafizahullah wa hafidha jami' ulama'il ummah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini memasuki nama Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Insyaallah di bahasan yang kedua. Bahasan yang pertama pada kesempatan yang berbahagia ini berhubungan dengan itu. Berhubungan dengan itu. Namun bukan bahagian daripada ini, namun berhubungan dengannya. Kata-kata Al-Ghani, sifat kaya dari seorang hamba. Apabila dia tergiur dengan sifat ghani yang ada pada manusia, maka itu membuat dia hanyut dalam aneka ragam maksiat. Dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatagha. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar tagha. Yatagha, melampaui batas. Melampaui batas artinya apa? Melakukan kesalahan. Nggak boleh dia kerjakan. Kerjakan, dia nggak kerjakan. Itu namanya melampaui batas. Perintahnya berhenti, dia jalan. Perintahnya jalan, dia berhenti. Manusia itu benar-benar akan melakukan itu. Allah datangkan lamu taukid, menandakan bahwa dia benar-benar akan melakukan. Melampaui batas artinya nggak mau. Disuruh berhenti dia nggak mau berhenti, disuruh jalan dia malah berhenti, disuruh jangan lakukan, dia lakukan, disuruh lakukan, nggak mau lakukan. Itu namanya melampaui batas. Kapan itu akan terjadi? Manusia itu benar-benar akan melakukan itu. Ar-ra'ahu istaghna.
saat dia melihat bahwa dirinya istaghna, ghani. Istaghna maknanya merasa tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Ini yang sering diterjemahkan kaya. Makna kaya dan tidak membutuhkan, merasa tidak membutuhkan, dua hal yang terpisah. Namun makna kaya masuk di dalam istaghna tadi. Makna kaya bahagian daripada makna merasa tidak membutuhkan. Makanya anak katakan tadi di sini kita tidak membahas ini nama Allah, tapi kita sedang membahas sifat manusia yang berhubungan dengan kalimat ini. Sifat manusia yang harusnya hidupnya di dunia untuk taat, taat dan taat, taat dan taat, taat dan taat lagi sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Justru yang terjadi adalah la yatagha, dia benar-benar tidak taat lagi, tidak taat lagi, tidak taat lagi sampai dia meninggal dunia. Apa yang membuat dia melakukan aneka ragam kesalahan dan kesalahan lagi dan kesalahan lagi? Ar-ra'ahu istaghna. Pada saat dia merasa dirinya apa tadi istaghna? Tidak merasa membutuhkan lagi. Tidak merasa membutuhkan ini apa? Apa saja? Saya tidak merasa membutuhkan bantuan siapapun karena saya bisa mengerjakannya. Saya tidak merasa membutuhkan pertolongan siapapun. Saya tidak merasa membutuhkan Anda datang ke tempat saya untuk membantu saya. Anda datang ke perusahaan saya untuk mengerjakan tugas Anda sebagai karyawan. Saya tidak membutuhkan. Saya tidak membutuhkan engkau pergi sana. Misalnya, saya tidak membutuhkan tetangga, enggak. Tetangga yang butuh saya. Saya enggak butuh murid yang butuh saya. Saya enggak butuh guru. Saya bisa belajar sendiri. Saya mampu melakukannya. Dan saya tidak butuh kalian. Seperti itu. Apapun makna bahwa dia merasa dia bisa mengerjakannya dan tidak butuh siapapun orang lain selain dia untuk mengerjakan itu. Kalimat ini adalah sifat umum ketika dia merasa dia mampu dan tidak butuhkan orang lain. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mengerjakannya sendiri, dia bisa melakukannya sendiri. Dia apa bahasa kitanya? Apa bahasa yang paling cocok dalam bahasa Indonesia untuk sifat yang seperti itu? Ya sudahlah, merasa tidak membutuhkan sajalah ya. Kalau ini penyakit, sifat ini sudah ada pada jiwa manusia, pada diri seorang insan, maka ini akan terjadi. Oleh karena itu, hal-hal yang mengarahkan manusia ke sifat itu membuat manusia itu banyak berbuat maksiat. Contoh, karena dia berkuasanya dia karena ada jabatan, mengarahkan dia kepada sifat yang tadi. Oleh karena itu, banyak terjadi maksiat pada orang yang memiliki kekuasaan. Difahami? Karena bukan masalah berkuasa atau tidak berkuasa, bukan masalah itu. Karena berkuasanya dia, mengarahkan dia untuk punya sifat itu. Merasa tidak butuh. Saya raja.
Saya penguasa daerah sini, saya rajanya. Raja lebih daripada presiden loh, karena raja seumur hidup. Lebih daripada presiden. Presiden dilantik, punya masa bakti. Kalau raja biasanya seumur hidup. Kalau sudah menjadi raja, tidak ada yang membuat dia lepas dari rajanya kecuali kematian. Kalau ataupun dalam kondisi yang sangat, masih ada wakilnya, tapi rajanya tetap beliau sampai mati. Nabi Daud raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Nabi Sulaiman raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Nabi Muhammad SAW pemimpin, khalifah, dan khalifah itu juga seumur hidup, walau tidak disebut raja, tapi tidak punya sifat yang tadi. Berarti bukan rajanya, bukan kekuasaannya. Namun manusia akhirnya punya sifat istaghna gara-gara itu. Mengarahkan dia kepada, menarik dia kepada sifat istaghna. Harta. Seorang punya harta sangat banyak, saking banyaknya katakanlah sepertiga Riau ini kebunnya dia. Katakanlah begitu. Kita tinggal di Riau, dan di Riau banyak kebun. Kebun apa? Kebun sawit. Katakanlah sepertiga Riau ini punya dia. Harta dia. PT perusahaan dia. Dia merasa akhirnya apa? Saya kaya. Saya nggak butuh kalian. Kalian pekerja-pekerja ini, mulai dari yang di kantor ngurus, sampai yang tukang kuli angkut, yang naik-naikkan sawit ke truk, saya nggak butuh kalian. Kalian yang butuh saya. Sifat ini, sifat dia merasa saya yang hebat, saya yang... Ini menghancurkan manusia. Sifat ini yang mengundang dia akhirnya melakukan aneka ragam kesalahan. Maka manusia tidak boleh punya sifat itu. Manusia tidak boleh punya sifat itu, karena berbahaya untuknya. Ustadz, apa hubungannya ini dengan kan masalah ilah, masalah Allah? Karena ini sifat Allah. Anda sudah mencoba untuk mengambil sifat yang dia bukan sifat Anda. Ini sifatnya Rabb, sifatnya Allah. Anda mencoba untuk mencaploknya. Bagaimana mungkin Anda tidak membutuhkan karyawan? Bagaimana mungkin Anda tidak membutuhkan orang yang bekerja di perusahaan Anda? Coba kerjakan sendiri kalau sanggup. Coba kerjakan sendiri. Sepertiga pekat Riau ini milik Anda, kerjakan sendiri. Nyetir sendiri, angkat sendiri, bersihkan lahan sendiri. Pergi bawa ke, cobalah, catat sendiri. Bisa? Wallahi manusia ini ditakdirkan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali banyak orang lain yang berjasa untuk dirinya. Maka hal yang mustahil kalau dia ngerjakan sendiri. Kalau kita ngerjakan sendiri, kita mungkin nggak bisa buat gelas yang seperti ini. Siapa di antara kita yang bisa buat gelas seperti ini? Coba. Gelas ini ada
Karena ada ribuan manusia, puluhan manusia atau ratusan manusia, Allahu a'lam, yang tenaganya berjasa untuk sampainya gelas ini di tangan kita. Itulah manusia dengan kodratnya. Hanya Allah yang tahu berapa tenaga manusia yang sudah berjasa, akhirnya kita bisa merasakan nikmat punya gelas. Mulai dari tukang angkut pasir, yang angkut pasir ke truk, supirnya, bawa ke pabrik, karyawannya yang merubah pasir-pasir itu menjadi benda-benda seperti ini, kemudian pedagang bahan bakunya, kemudian dibeli pedagangnya, dan seterusnya, terlalu banyak. Maka tidak mungkin kita punya sifat istighna. Nggak mungkin. Itu hal yang mustahil untuk hidup seorang insan. Maka kalau dia punya sifat itu, dia akan banyak melakukan kesalahan. Karena sifat ini sifat yang mengundang aneka ragam maksiat. Maka manusia tidak boleh, saya bisa, tanpa kalian saya bisa, saya nggak butuh kalian. Nggak boleh. Dan apapun yang mengundang sifat ini, berhati-hati di situ. Berhati-hati. Kenapa penghuni neraka banyak sekali berasal dari penguasa dan manusia-manusia kaya raya? Karena mereka mendapatkan fitnah ini, lalu akhirnya punya sifat istighna. Kenapa musuh para nabi dan para rasul banyak berasal dari kelompok ini? Kelompok penguasa, kelompok orang kaya raya, kelompok orang-orang yang di negerinya manusia-manusia terhormat karena dan aneka ragam. Ini kelompok yang banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran memusuhi para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka punya sifat istighna. Mereka punya sifat istighna. Saya nggak butuh kalian, kalian yang butuh saya. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke dalam bahasan kita pada hari ini, Al-Ghani. Al-Ghani secara makna sering diterjemahkan maha kaya. Dan makna yang sebenarnya adalah maha tidak membutuhkan siapapun. Apapun. Itu makna Al-Ghani. Dari nama Allah Al-Ghani. Allah tidak membutuhkan siapa. Oleh karena itu ana sempat katakan tadi, antara kaya dan tidak membutuhkan ini dua hal yang berbeda. Namun kaya bahagian daripada maha tidak membutuhkan. Cabang daripada cabang maha tidak membutuhkan adalah kaya. Namun menerjemahkan ghani, memaknai ghani hanya kaya saja, singkat. Tidak mencakup makna yang didatangkan nama Allah Al-Ghani di dalamnya. Istighna apa tadi? Merasa tidak membutuhkan. Istighna merasa tidak membutuhkan.
Istaghna yastaghni, tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Baik. Punya tidak membutuhkan. Saya tidak membutuhkan. Ini asal usul nama Allah Al-Ghani. Allah tidak membutuhkan. Taib, makhluk ini Allah ciptakan, banyak luar biasa. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh awan, Allah tidak butuh angin, Allah tidak butuh daratan, Allah tidak butuh lautan, Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh jin, Allah tidak butuh hewan-hewan semuanya, Allah tidak butuh semut, Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh apapun. Ini dia makna Al-Ghani. Dan nama Allah Al-Ghani datang di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya wa rabbukal ghaniyyu, dan Rabbmu Al-Ghani. Kalau antum terjemahkan maha kaya silahkan. Namun maknai maha kaya di sini adalah maha apa tadi? Tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kenapa Allah ciptakan Allah tidak butuh? Allah Maha Pencipta. Lalu kenapa diciptakan? Penuh hikmah. Karena nama Allah juga Khaliq. Nama Allah juga Al-Hakim, penuh hikmah. Jangan tanya. Allah tidak pernah melakukan yang salah. Namun bahasan ini di saat berhubungan dengan keadaan di mana Allah, walaupun Al-Khaliq menciptakan semuanya, Allah tidak butuh mereka. Maka seluruh kata-kata, kalimat yang seolah-olah mengarahkan kalau begini berarti Allah butuh dia, pasti salah. Di antaranya kalimat yang paling sering terdengar, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kalimat Allah butuh arsy pasti salah. Karena nama Allah Al-Ghani. Manusia ketika memandang ada orang lain ada raja di atas singgasana, dia memahami bahwa raja itu butuh singgasana. Kalau singgasananya tidak ada, dia jatuh. Itu yang difahami oleh manusia dalam apa yang diketahui oleh manusia tentang makhluk. Dan makhluknya itu bernama manusia juga. Namanya raja. Raja ada di singgasana. Arsy artinya singgasana. Raja di atas singgasana. Ada Allah di atas arsy. Dia samakan ini dan itu. Akhirnya raja yang membutuhkan arsy, singgasana. Kalau singgasananya tidak ada, raja nggak bisa ngapa-ngapa, dia akan jatuh karena dia butuh. Lalu dipraktekkan di dalam ayat ini kesalahan yang sangat batil. Menyamakan antara Allah dengan makhluk, dan sifat makhluk diterapkan kepada sifat Allah. Dan kalau kita tahu Allah Al-Ghani, Maha tidak membutuhkan, kita pun pasti tahu bahwa Allah di atas arsy, Allah nggak butuh arsy. Justru arsy yang butuh Allah. Allah ciptakan malaikat yang bertasbih, bertakbir dan semacamnya, beribadah. Allah nggak butuh mereka. Anda sering mengingatkan bahwa manusia sekarang ini entah dari mana, entah bagaimana, yang pasti dari syaitan, tapi bagaimana sampai kepada mereka pikiran yang aneh-aneh, pertanyaan yang aneh-aneh, nyeleneh. Kalau dia berhubungan dengan makhluk silahkan, mau nyeleneh apapun pertanyaan dengan makhluk silahkan, tapi sudah masuk ke dalam ranah pertanyaan aneh dan nyeleneh tentang
tentang Allah. Kalau Allah nggak butuh malaikat, kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah beri tugas kepada malaikat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau Allah mampu melakukannya sendiri, kenapa nggak dia sendiri yang melakukan, malaikat yang melakukan? Malaikat yang mencabut ruh gitu kan? Malaikat menurunkan air. Malaikat yang diperintahkan Allah. Allah memberikan kekuatan, kemampuan, izin kepada mereka untuk melakukannya. Menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada tanaman-tanaman itu, melihat itu ada peran malaikat untuk mengeluarkannya dari dalam tanah, menjaganya untuk hidup. Kalau Allah tidak butuh mereka semua dan mengerjakannya seorang, mampu mengerjakannya sendiri, kenapa Allah cipta? Pertanyaan kenapa Allah cipta saja sudah salah. Seolah-olah Allah itu melakukan hal yang salah. Orang yang punya sifat seperti ini, sekiranya keadaan terbalik, seperti yang dia inginkan, seperti yang dia tanyakan, Allah tidak butuhkan, Allah tidak ciptakan siapapun. Dia melakukannya seorang diri. Dia akan bertanya lagi, masa sih penguasa nggak punya pengikut? Masa sih raja nggak punya tentara? Raja apa nggak punya tentara? Katanya penguasa, namun nggak ada yang diperintahkan untuk bekerja. Masa sih penguasa nggak bisa memerintahkan siapapun? Orang tipikal seperti ini, orang-orang apa ya, karakter manusia yang selalu pertanyaan nyeleneh seperti ini, justru keadaan raja yang punya tentara yang sangat banyak, yang tidak berani melawan satupun kata-katanya, menunjukkan rajanya luar biasa. Itulah keadaan yang sempurna untuk seorang raja. Kalau raja sudah memerintahkan, tak ada siapapun yang bisa melawan, tak ada siapapun yang bisa berontak, tak ada siapapun yang bisa. Itulah raja. Justru adanya para malaikat diperintahkan oleh Allah, dan ketika Allah perintahkan semua melakukan, dan mereka pun tidak bisa melakukannya kalau Allah tidak berikan izin, kalau Allah tidak berikan kekuatan. Justru itulah kesempurnaan rajanya Allah. Ini bukti Allah raja. Nih lihat malaikat sebanyak ini, lihat awan sebanyak ini, lihat makhluk sebanyak ini, semuanya patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal dan perintah-perintahnya. Itulah tanda raja. Bukti bahwa ada raja yang memerintahkan mereka. Paham? Tapi kalau pertanyaan nyeleneh seperti itu. Kalau dibuat mancung kenapa mancung, kalau dibuat pesek kenapa pesek, misalnya gitu. Kalau dibuat hitam kenapa hitam. Di antaranya juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir lawan ghani. Membutuhkan. Fakir lawannya apa? Ghani. Kita sering menerjemahkannya miskin, tapi makna kandungannya membutuhkan. Kalian adalah orang-orang yang fakir, membutuhkan ilallah, kepada Allah. Kalian itu benar-benar tak bisa apa-apa tanpa Allah. Karena semua yang kita punya Allah. Kita berbuat karena Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berbuat. Wallahu huwal ghani. Yang tak seperti itu, tak ada sifat membutuhkan, itu hanya Allah. Karena hanya Allah lah Al-Ghani. Apa tadi Al-Ghani? Maha tidak membutuhkan apapun, siapapun.
Oleh karena itu, kenapa ketika orang mengatakan Allah punya anak, itu adalah celaan besar kepada Allah? Celaan besar kepada Allah. Karena di dalamnya terkandung Allah butuh anak. Di dalamnya terkandung apa? Allah butuh anak. Allah masih membutuhkan selain dia. Dan siapapun yang mengatakan ini anak Allah telah kufur, keluar dari agama Allah. Yang mengatakan malaikat anak Allah, mereka kufur. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah, mereka kufur. Yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, mereka kufur. Keluar dari agama Allah. Karena dia sudah menisbatkan Allah membutuhkan seseorang selain dia. Allah butuh kepada yang lain. Butuh kepada malaikat sebagai anak-anak Allah, butuh kepada Nabi Isa sebagai anak Allah, butuh kepada Uzair sebagai anak Allah. Sehingga Allah tidak lagi apa? Al-Ghani. Kalau Allah punya anak, maka sebelum punya anak kurang. Ada yang kurang dari hidup Allah. Paham enggak? Karena Allah butuh anak. Sebelum Nabi Isa lahir, Allah tidak sempurna. Sebelum malaikat diciptakan, Allah tidak sempurna. Allah membutuhkan sesuatu yang belum ada. Maka dia tidak sempurna. Hidupnya ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Dan ini tuntutan daripada akidah Allah punya anak. Menisbatkan cacat kepada Allah. Kenapa cacat? Karena sebelum Nabi Isa lahir, Allah tidak sempurna hidupnya karena belum punya anak. Bagi yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Bagi yang menyatakan bahwa para malaikat adalah anak Allah, ada masa di mana malaikat belum diciptakan. Dan semua itu Allah buktikan dengan kematian seluruh yang bernyawa. Allah tidak butuh mereka. 6. Berkata Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, nama Allah Al-Ghani, bahwa Allah itu maha tidak membutuhkan apapun, dan ini sifat zatnya Allah. Allah itu tidak butuh siapapun. Dan sifat ini ada pada zatnya Allah. Berarti Allah itu tidak butuh siapapun, mulai dari kapanpun sampai kapanpun. Tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah sifat zatnya Allah. Yang memiliki sifat Al-Ghani sempurna, mutlak. Dari seluruh cabang manapun, dari sisi manapun, tetap Allah itu tak butuh siapa-siapa. Kenapa? Karena ini adalah kesempurnaan Allah dalam sifatnya, yang tidak mungkin ada kekurangan dan kebutuhan kepada siapapun, sekecil apapun.
Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaannya yang membutuhkan dia, dan dia ghani terhadap semua mereka. Itulah dia nama Allah apa? Al-Ghani. Lalu beliau membawakan poin-poin yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, poin-poin bahwa Allah menunjukkan bahwa Allah itu ghani. Kalau antum terjemahkan kaya silahkan, tapi fahami kaya di sini maknanya adalah seperti yang kita katakan tadi, bukan kaya dalam arti kata punya, karena kaya dalam bahasa kita Indonesia sering lebih mengarah kepada berpunya, punya Allah semuanya sehingga Allah kaya. Enggak sesimpel itu. Enggak sependek itu, enggak sesingkat itu maknanya. Poin yang pertama, ketaatan seluruh yang manusia yang taat, seluruh makhluk yang taat di sisi Allah tidak ada manfaat apapun. Untuk Allah enggak ada manfaat apapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, antum bisa rujuk kepada kitab, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang melakukan sifat syukur, taat dan patuh kepada Allah, Allah tidak butuh syukurnya itu. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Sesungguhnya dia melakukan sifat syukur itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Ini menandakan bahwa Allah tidak butuh ketaatan. Yang taat untuk dia ketaatan itu, bukan untuk Allah. Siapapun makhluk yang melakukan ketaatan untuk dia ketaatan itu, bukan untuk Allah. Kenapa? Allah ghani. Allah maha, apa tadi? Tidak membutuhkan, taat engkau, Allah tidak butuh. Lalu kenapa saya disuruh taat? Untuk dirimu, bukan untuk Allah. Untuk engkau sendiri. Engkau membutuhkan ketaatan. Anda membutuhkan ketaatan. Sehingga Allah turunkan syariat yang menyuruh Anda taat, karena Anda diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang membutuhkan taat itu. Allah nggak butuh. Jadi sebanyak ini yang sujud, Allah nggak butuh sujud mereka. Sebanyak ini yang memuja dan memuji Allah, Allah nggak butuh mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian ini semuanya jin dan manusia, semua jin, semua manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, takwanya seperti takwa satu orang lelaki yang paling bertakwa daripada kalian semua jin dan manusia. Siapa yang paling bertakwa? Seperti itu takwa kalian semuanya manusia ini, kalian semuanya jin ini, seperti itu takwa kalian. Berarti semua jin, semua manusia takwa dan imannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah kita bahwa tak ada yang bertakwa lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti semua manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Takwanya, taatnya, gak pernah melakukan kesalahan apapun. Selalu menghiasi hidupnya di atas ketaatan. Benar-benar bangunnya, tidurnya di atas ketaatan. Bahagianya di atas ketaatan, sedihnya di atas ketaatan. Lapangnya di atas ketaatan, sempitnya di atas ketaatan. Seperti itu semuanya.
Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sedikit pun tidak menambahkan kekuasaanku. Poin kedua, ketika Allah menyuruh berinfak, Allah tidak butuh infak. Poin ketiga, menunjukkan bahwa Allah Maha Ghani. Allah tak pernah memiliki kekurangan. Maha tidak membutuhkan apapun. Karena kalau ada kurang, berarti masih membutuhkan poin kurangnya itu. Ketika Allah tidak pernah memiliki kekurangan, tidak pernah memiliki kesalahan, tidak pernah memiliki aib apapun, tidak pernah melakukan cacat apapun, karena Allah Maha Ghani. Karena kalau ada kekurangan, berarti tidak ghani. Allah tidak membutuhkan penolong. Allah tidak membutuhkan yang membantunya, berserikat dengan Allah untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Maka menjadikan sekutu bagi Allah adalah perbuatan yang Allah benci. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Allah tidak ghani, tidak ahad dalam apa yang ia lakukan. Dia butuh sekutu, dia butuh orang lain, dia butuh teman, partner untuk melakukan. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah ghani. Kalau seandainya Anda meyakini itu, bukti bahwa Allah ghani, Allah tidak membutuhkan sekutu, Allah tidak membutuhkan partner. Maka seluruh malaikat, tentara Allah bukan partner Allah, bukan sekutu bagi Allah. Seluruh para nabi dan para rasul. Di antara tanda-tanda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Ghani adalah kekayaannya yang luar biasa. Gudang kekayaan Allah yang tidak pernah habis. Itu juga tanda-tanda bahwa Allah apa? Ghani. Di antara makna ghani adalah kekayaan itu sendiri. Di tangan Allah seluruh bendahara langit dan bumi. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kepada manusia akan memberikan permintaan mereka. Karena apapun yang mereka minta, Allah Maha Ghani. Kalau Allah memberikan kepada mereka permintaannya itu, Allah tetap Maha Ghani. Sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua kalian jin dan manusia kumpul di satu tempat, di sebuah padang, kumpul semuanya, semua jin dari awal sampai akhir, semua manusia dari awal sampai akhir, semuanya meminta kepada aku. Kalau antum disuruh meminta kepada Allah dan dijanjikan oleh Allah permintaan antum dari nikmat-nikmat ini yang antum minta itu semuanya dikabulkan oleh Allah, kira-kira berapa kali lipat dari antum yang punya sekarang? Faham enggak pertanyaan Anda? Sekiranya antum diizinkan Allah meminta, mintalah kepadaku kekayaan sebanyak yang kau mau. Sehabis daya hayalmu minta kenikmatan, minta harta, mintalah kepadaku, minta apa? Lalu antum meminta kepada Allah, meminta permintaan sehabis daya kemampuan antum untuk minta nikmat. Kira-kira yang antum dapatkan berapa kali lipat dari yang antum punya sekarang? Tak terhingga kelipatannya. Faham yang Anda maksud? Semua jin, semua manusia melakukan itu.
Kumpul jin dari awal sampai akhir, kumpul manusia dari awal sampai akhir. Seperti itu yang dia lakukan. Permintaannya kepada Allah seperti itu. Semuanya minta. Dan semuanya minta sehabis daya hayalnya untuk inginkan sebuah kekayaan. Dan Allah berikan kepada mereka semua permintaan itu. Tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun, kecuali bagaikan jarum dimasukkan ke dalam air laut. Jarum, masukkan air laut, angkat. Nampak air yang nyangkut di jarum? Nah, itu permintaan seluruh manusia dan jin. Kalau diberikan izin kepada mereka meminta, semua permintaan mereka itu hanya segitu. Bisa bayangkan seberapa kecil yang kita punya? Akankah yang kita punya sekecil ini membuat kita maksiat kepada Allah? Apakah untuk mencari yang sekecil ini kita berbuat maksiat kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Dan di poin yang terakhir yang bisa kita angkat, bahwa apa yang Allah siapkan nanti untuk penduduk surga adalah bahagian daripada ghinahu, tanda bahwa Allah Maha Ghani, sehingga Allah siapkan hal-hal yang luar biasa. Banyak, luar biasa indah, luar biasa nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak akan bisa dibayangkan oleh manusia. Apa yang ada di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Setiap jiwa yang akan diberikan oleh Allah pahala di dalam surga, dia tidak pernah bisa membayangkan dan tahu sehebat apa nikmat yang telah Allah siapkan untuk mereka. Ini tanda bukti bahwa Allah Maha Ghani. Allah Maha Ghani. Barang siapa yang mengenal Rabbnya seperti ini, maka dia akan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dia sangat membutuhkan Allah. Sehingga harapannya semuanya benar-benar kepada Allah. Sehingga semua munajatnya benar-benar kepada Allah. Tidak ada kepada makhluk manapun. Tidak malaikat, tidak para nabi, tidak para wali, tidak manusia-manusia raja, tidak manusia-manusia penguasa, tidak manusia-manusia kaya. Tidak kepada mereka. Hatinya bergantung kepada Allah yang Maha Ghani subhanahu wa ta'ala. Dan selalu dirinya merasa tidak bisa apa-apa, tak mampu apa-apa, fakir kepada Allah, sehingga dia selalu taat kepada Allah karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan janji-janji yang luar biasa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Ini yang bisa kita bahas dari pelajaran kita dalam kitab ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang mampu untuk kita jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai Al-Ghani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil faedah dan ilmunya. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk di nomor WhatsApp kita di 0811-755-0606, dan untuk jemaah yang punya pertanyaan boleh disampaikan ke depan. Kita bacakan dulu, izin Ustaz, pertanyaan di WhatsApp kita, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ikhwan kita di Lampung mau bertanya, Ustaz. Ustaz, apa perbedaan khauf dan khasyah, Ustaz? Kenapa para ulama pernah kita dengar dikatakan adalah orang yang paling takut pada Allah itu dengan kalimat khasyah, bukan dengan khauf? Syukran Ustaz atas jawabannya. Nah, khauf dan khasyah secara makna mirip, takut. Secara derajat khasyah di atas khauf. Derajat takut berderajat, namun khasyah yang paling tinggi. Takut di bawahnya. Jadi kalau takut itu berlevel, maka takut yang paling tinggi disebut
khasyah. Supaya kita tahu, kita juga coba lihat rasa takut kita bervariasi. Takut kita kepada kalajengking beda dengan takut kita kepada harimau. Betul tidak? Takut berbeda. Maka khauf dan khasyah juga punya derajat yang berbeda. Khauf di bawahnya, di atasnya khasyah. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Khasyah adalah puncak takut. Puncak takut. Takut di bawahnya. Kalian harus takut kepada Allah. Namun kalau kalian takut, kalian sudah luar biasa, namanya apa? Khasyah. Sebagian ulama mengatakan, ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada mereka, khauf adalah rasa takut yang dia diakibatkan, ditimbulkan dari takutnya mendapatkan hal yang buruk bagi dirinya. Contoh, kita takut kepada harimau. Kenapa kita takut kepada harimau? Kenapa kita takut kepada harimau? Karena kita takut mendapatkan hal yang buruk dari harimau. Ada penyebab. Sehingga ini disebut khauf. Allah mengancam kita dengan neraka. Allah mengancam kita dengan aneka ragam azab. Dan itu buruk untuk kita. Walaupun itu adalah keadilan Allah. Dan Allah tidak pernah melakukan hal yang buruk. Allah melakukan yang adil. Dan adil adalah kebaikan. Tapi untuk si manusianya apa? Buruk. Ya atau tidak? Ini khauf. Adapun khasyah, karena ilmu manusia tentang siapa yang dia takuti. Ilmu manusia tentang siapa yang dia takuti. Oleh karena itu, khasyah hanya dikaitkan dengan para ulama, orang yang kenal kepada Allah. Dengan kenalnya kepada Allah, dia takut Allah. Walaupun di bahagian itu ada bahagiannya takut dapat yang buruk, tapi tidak semata-mata itu. Taunya dia bahwa Allah penguasa, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan nikmat kepadanya segala-galanya, dan Allah yang malaikat, tidak ada yang ilmunya tentang Allah itu membuat lahir rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Sebagian ulama menjawab seperti ini, bahwa takut adalah sesuatu yang mengkhawatirkan hal yang buruk terjadi. Beda dengan khasyah. Khasyah adalah lahir dari pengetahuan manusia tentang siapa yang dia takuti. Oleh karena itu, khasyah diikatkan Allah kepada para ulama. Para ulama di sini maksudnya orang yang tahu siapa Allah. Innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Adapun awam takut. Takut dalam arti kata khauf. Takut masuk neraka, takut. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga ikhwan kita yang di Lampung yang menyimak bisa paham dari jawaban Ustaz, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita bacakan pertanyaan dari ikhwan kita yang di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyak. Ustaz mau bertanya di luar tema. Ustaz, apa bedanya al-fuqara dengan al-masakin, Ustaz? Karena ana banyak dapat di dalam Al-Quran kata-kata yang menyebutkan ayat seperti itu. Syukran, Ustaz. Fakir, miskin. Fakir, miskin. Baik. Sebelum kita menjawab perbedaan, kita katakan bahwa kalau kalimat ini terpisah, fakir, maka dia juga miskin. Miskin, maka dia juga fakir. Jadi ini dua kalimat yang kalau dia terpisah, maknanya saling mencakup.
Fakir ya fakir, miskin ya fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau dia bersatu, contoh dalam ayat tentang zakat mal disebutkan fakir dan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ketika disebut zakat mal itu adalah untuk orang fakir dan orang miskin, disebutkan sekaligus dua-duanya. Berarti fakir punya spesifikasi sendiri, miskin punya spesifikasi sendiri. Kenapa? Karena digabungkan dalam, berarti ini beda, ini beda. Ini yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Apa beda fakir dan miskin? Karena menurut saya fakir dan miskin itu kok kayak satu. Karena dalam bahasa Indonesia fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Ya fakir ya miskin, ya miskin ya fakir. Fakir lebih dahsyat daripada miskin. Miskin di atas fakir. Subhanallah. Dan bahasa yang punya yang seperti ini adalah bahasa Arab. Dan itu salah satu kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih syariat diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa-bahasa yang seperti ini ada tingkatan-tingkatan. Kalau ini namanya, kalau ini namanya. Yang kaya dengan bahasa yang punya kekayaan makna bahasa Arab. Seperti khauf dan khosyah tadi. Khauf dan khosyah berjenjang. Walaupun dia punya satu kerangka yang sama, namun punya derajat. Hal yang sama fakir dan miskin. Hal yang sama fakir dan miskin. Fakir lebih daripada miskin. Ini orang miskin, tapi ini miskinnya dahsyat lebih daripada itu. Berarti fakir. Ini miskin juga, tapi ya semiskin-miskinnya dia ya gimana gitu. Masih ada lah. Tapi kalau ini dahsyat miskin, fakir. Berarti fakir. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama mengatakan begini. Miskin adalah orang yang punya penghasilan namun tak mencukupi. Ada gaji, ada pekerjaan, ada penghasilan, namun tak memenuhi kebutuhan dia. Hasilnya tak cukup dengan apa yang ia butuhkan dari bulan ke bulan. Penghasilannya ada, dia bekerja, dia guru, dia karyawan, dia punya penghasilan, ada. Tapi apa yang dia dapatkan dengan kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan nggak cukup. Ini miskin. Fakir nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Kadang dibawa orang macul, kadang dibawa orang ngangkat ini ngangkat itu, kadang dibawa orang untuk nemani dia kemudian dapat duit, kemudian nggak ada penghasilan tetapnya, nggak ada. Yang punya penghasilan tetap aja nggak cukup, apalagi orang yang seperti ini, serabutan. Kadang dibawa ke sawah, kadang dibawa ke ladang, kadang dibawa ngangkat ini ngangkat itu, kadang dibawa untuk sekedar menemani perjalanan sehingga kemudian dapat duit. Nggak ada penghasilan tetap sehingga sangat tidak mencukupi kebutuhannya. Ini fakir. Di atasnya miskin. Di atas si fakir apa? Si miskin. Si miskin punya penghasilan. Dia punya pekerjaan rutin, penghasilan rutin, punya gaji lah. Dalam bahasa kita punya gaji, punya pendapatan yang memang pendapatan itu dia gunakan untuk menutupi kebutuhannya rutin, namun nggak cukup. Anak sekian, kebutuhan sekian, hasilnya nggak cukup untuk kebutuhan itu. Dan zakat menutupi kebutuhannya selama setahun. Ini fungsi zakat. Sehingga tercipta, kalau dijalankan seperti yang Allah inginkan, seperti yang Rasul syariatkan, tercipta bahwa
dalam bahasa ekonomi masyarakat apa? Kesamarataan apa? Kemerataan. Kenapa? Karena zakat fungsinya adalah harta yang Allah ambil dari orang kaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan ini dalam setahun. Contoh, fulan begini kebutuhannya sama dengan kebutuhan 1 bulan 4 juta. Penghasilannya berarti di bawah itu. Penghasilan bulanannya cuma 2 juta atau 2,5 juta. Berapa kekurangannya? 1,5 juta. Zakat untuk nutupi itu. Setahun. Dia berhak dapat zakat untuk menutupi kekurangannya itu selama 1 tahun. Tahun depan gimana nasibnya Ustadz? Ada lagi zakat tahun depan kan? Tertutup lagi insya Allah. Kalau dilakukan sesuai dengan yang Allah inginkan. Semoga terjawab dan tambahan tadi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan jemaah berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz sehat selalu. Izin bertanya Ustaz. Amin. Ustaz, apa doa untuk mendoakan orang tua supaya kaya Ustaz? Apakah boleh seperti ini Ustaz? Ya Allah, kayakanlah orang tua hamba. Apakah boleh begitu Ustaz? Nah. Kaya saja manfaat duniawi. Dan manfaat yang paling penting adalah manfaat lebih daripada itu. Maka doakan kaya di atas ketaatan. Jangan doakan kaya saja, namun kaya di atas ketaatan. Itu yang penting. Wallahu a'lam, itu saja mungkin. Doa khusus saya nggak tahu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah sholat kita akan diterima walau tidak khusyuk? Padahal sholat itu mesti khusyuk kan Ustaz? Apa harus terus sholat mesti sulit khusyuk? Atau belajar khusyuk dulu Ustaz, baru sholat? Nah, kalau belajar khusyuk dulu baru sholat, kalau khusyuknya nggak dapat, nggak sholat dong. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hadirnya jiwa dalam raga. Hadirnya jiwa dalam raga ketika sholat. Ketika Anda sedang sujud, bukan raga saja yang sujud, jiwa juga sedang sujud. Itulah dia khusyuk. Kan boleh jadi Anda sedang sujud, raganya, jiwanya sedang di rumah. Bisa nggak? Sangat bisa. Raganya sedang sujud, jiwanya sedang di pasar. Raganya sedang sujud, jiwanya sedang di kantor. Sangat bisa sekali. Manusia merasakan itu. Dia sedang di sini, dia lagi ngayal kemana-mana. Entah masa lalu, entah kejadian, entah. Artinya antara jiwa dan raganya nggak nyambung. Khusyuk apa? Khusyuk adalah raga dan jiwa Anda sama-sama melakukan aktivitas yang sama di dalam sholat. Ketika Anda sedang ruku, jiwa pun sedang ruku kepada Allah. Dia nggak kemana-mana. Ketika sedang sujud, jiwa pun sedang sujud kepada Allah. Sedang hadir dia dalam pelaksanaan sholat itu. Itulah dia khusyuk. Itulah dia khusyuk. Ustadz, saya nggak bisa khusyuk. Kalau yang antum maksud tidak bisa khusyuk adalah full khusyuk dari awal sholat sampai akhir, ini pekerjaan yang luar biasa sulit. Dan semua manusia menjerit sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu Allah menjamin ini orang-orang yang luar biasa dan inilah penduduk surga kalau mereka sholatnya bisa seperti itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kalau bisa seperti itu dari awal sampai akhir, jaminannya surga. Dari awal takbiratul ihram, jiwa tetap ada di dalam sholat sampai salam. Ketika Allah sudah menjaminkan surga, ini berarti sifat yang spesial. Sifat yang spesial. Kalau itu sifat yang spesial, berarti butuh mujahadah besar untuk sampai kepada sifat itu. Semua manusia
Butuh latihan kuat, latihan hebat untuk sampai kepada hal tersebut. Bisakah Ustadz sholatnya khusyuknya nggak sempurna, tapi di beberapa tempat ada khusyuknya gitu loh. Ketika dia sedang takbiratul ihram, hadir khusyuknya itu. Giliran imam sudah masuk ke dalam ayat, karena terlalu panjang mulai gelisah dia, mulai lari-lari entah kemana-mana. Bisa kan? Ketika ruku nanti hadir lagi. Berarti ada kekhusyukan sebahagiannya, ada hilang khusyuk sebahagiannya. Betul atau tidak? Itu nyata dalam kehidupan kita, dalam sholat kita dan ibadah kita, termasuk yang sedang berbicara. Maka nilai sholat, pahalanya sesuai dengan jumlah khusyuk yang ada dalam sholat. Berapa jumlah khusyuk yang ada di dalam sholatnya? Setengah, berarti pahala sholatnya dapat setengah. Seperempat cuma ada seperempat, berarti pahala sholatnya cuma seperempat. Walaupun dia dengan sholatnya itu kewajibannya dia tunaikan kepada Allah, dia bebas dari hukuman tidak sholat, namun pahalanya sesuai dengan jumlah khusyuknya. Ada orang 10% malah dari 100% gerakan sholat subuh, 10% cuman khusyuknya, jiwanya cuma hadir 10%. 90%-nya apa bahasa kitanya? Udah kesana kesini sudah. Habis sebagiannya oleh ngantuk, habis sebagiannya oleh mikirkan masalah, habis sebagiannya oleh pembicaraan yang tadi sempat dibicarakan sebelum sholat, habis mengenang masa lalu. Na'udzubillah kalau sampai kepada memikirkan film. Dan itu mungkin saja terjadi, sangat mungkin saja terjadi bagi pencinta-pencinta film. Habis oleh tontonan bola yang tadi dia sedang saksikan misalnya, sholat juga tapi atau permainan tadi, dia main bola atau main badminton tadi, jiwanya masih di situ. Tinggal 10% sholatnya. Begitu imam baca Al-Fatihah, dia hadir di situ. Imam mulai baca surat Ar-Rahman, dia udah kemana-mana misalnya. Ya sudah, pahalanya segitu. Namun total semuanya telah menggugurkan kewajiban dia melaksanakan sholat. Pahalanya sesuai dengan jumlah khusyuk. Maka itulah dia khusyuk, ma'asyarul muslimin. Pertanyaannya apa tadi, ulang lagi? Ustaz, apakah sholat kita akan diterima walau tak khusyuk, Ustaz? Padahal sholat itu mesti khusyuk. Apa harus terus sholat? Cukup sampai di situ. Fahamlah kita bahwa diterimanya sesuai dengan jumlah khusyuknya. Berarti kalau dia tidak khusyuk dari awal sampai akhir, pahalanya nggak ada. Kewajibannya gugur karena dia sholat, pahalanya nggak ada. Dan sholat seperti inilah yang tidak akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang sholat yang kehilangan khusyuk. Mayoritas kehilangan khusyuk di dalam sholat ialah yang telah membuat sholat itu akhirnya tidak mencegah manusia dari keji dan mungkar. Kalau dia benar-benar khusyuk, setengahnya saja akan membuat ada pengaruh dalam interaksi dia kepada Allah. Karena dia sholat itu benar-benar menghadap Allah, maka punya pengaruh dalam dia berhenti dari maksiat, kekejian dan kemungkaran. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami dan kita di sini menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita ke pertanyaan jamaah berikutnya. Barangkali sesuai tema Al-Ghani tadi, banyak yang bertanya mengenai persoalan harta sepertinya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. izin bertanya, bagaimana jika kita membeli suatu barang dari uang haram, Ustaz, semisal riba, dan apabila sudah bertaubat, bagaimana dengan barang yang dibeli, Ustaz? Syukron, Ustaz. Apabila kita yakin barang kita beli dari hasil riba, benar-benar dari hasil riba. Hasil riba itu apa? Kita pinjamkan uang ke orang, kita tarik lebih, lalu lebihnya itu kita belikan mobil. Itu dia harta riba. Saya pinjamkan Anda duit nggak banyak, cuman 5 miliar.
Ana minta 6 miliar. Berapa ribanya? 1 miliar. Begitu orang itu cicil 1 miliar pertama, itu belum riba loh. Karena 5 miliar awalnya. Masuk tabungan. 2 miliar. Miliar berikutnya 2, masuk tabungan. Miliar berikutnya 3, masuk tabungan. 4, 5, atau miliar berikutnya. Begitu sudah selesai 5 miliar, sisanya adalah riba. Begitu dia mulai masuk kepada pembayaran 1 miliar berikutnya, ini harta riba. Ini dia harta riba. Yang 5 miliar sebelumnya, pengembalian pinjaman. Bisa difahami nggak? Ketika benar-benar 1 miliar berikutnya masuk, dia beli mobil. Berarti benar-benar mobil ini dibeli dari hasil riba. Itu dia harta yang dibeli didapatkan dari hasil riba. Karena begini, ada orang yang minjam. Begitu minjam, dia belikan mobil. Kemudian dia bayar pinjamannya plus ribanya. Dia beli mobil dari hasil pinjaman, bukan dari hasil riba. Ribanya ada pada orang, karena dia yang bayar. Dia tidak membeli dari hasil riba. Ada transaksi riba, namun hasil riba bukan dia yang menikmati. Yang menikmati adalah orang yang telah meminjamkan kepadanya uang dan kemudian orang itu minta bayar lebih. Sering sekali pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh orang-orang yang minjam, bukan oleh orang-orang yang meminjamkan. Ini baru cocok pertanyaannya apabila ditanyakan oleh rentenir. Itu baru cocok. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang bertanya bukan rentenir. Maka yang dia belanjakan, entah beli rumah, entah beli tanah, entah beli baju, entah beli apa, itu uang pinjaman yang harus dia kembalikan, plus dia bayar riba ke orang. Dia nggak menikmatinya. Uang riba itu ada pada orang lain. Pada orang lain dia membayar, dia berdosa, tetap berdosa, dosanya dosa. Namun uang ribanya bukan dia yang menikmati. Uang lebihnya ada pada rentenirnya. Kalau memang harta Anda yakin dibeli dari hasil riba, kalau sebelumnya benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak tahu sama sekali, sekarang baru taubat dan benar-benar tahu ini, wallahu alam, berlaku kepadanya Allah memaafkan yang masa lalu. Namun kalau dikerjakan karena tahu, sudah mulai tahu, maka ambil yang bersihnya saja, sisanya lempar. Lempar dalam arti kata, ya lemparkan ke tempat lain. Anda lepaskan diri Anda dari harta yang Anda tahu bahwa ini harta haram. Wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami. Kita ke pertanyaan dari pemirsa dari Umu Putri di Lampung, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, ketika bersodakoh dan berinfak, selain kita berharap pahala dari Allah, bolehkah kita berharap kelancaran rezeki di dunia ini, Ustaz? Naam, Ustaz. Allah Maha tahu yang nomor satu yang mana. Allah Maha tahu di hati kita yang nomor satu yang mana. Apakah yang nomor satu adalah pahala di sisi Allah, dan semoga ini melancarkan rezeki? Kalau ataupun tidak kita ridho, maka ini tidak mengganggu niat. Tapi kalau yang nomor satunya adalah ini, saya sengaja nih di hati saya, ya Allah ganti lebih banyak ya, lancarkan rezeki saya ya, saya infak 5 juta, rezeki saya harus lebih daripada itu 10 kali 12. Itu yang di hati kita nomor satunya. Ini tidak ikhlas dan tidak. Jadi kalau dia sesuatu di bawah, di atas tetap di sisi Allah, itu yang Allah Maha tahu isi hati. Yang pertama masih ikhlas. Namun kalau yang kedua memang betul-betul
yang dicari dari infak ini adalah hasilnya duniawi, ini tidak ikhlas. Ini beramal-amal akhirat dengan niat ingin dapatkan dunia. Ini nggak boleh. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaanmu Putri di Lampung ya. Semoga bisa dipahami. Kita ke pertanyaan dari jemaah kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, apakah ada doa agar kita terhindar dari rasa suntuk dan juga bosan Ustaz? Nah. Doa khusus dari suntuk. Wallahu a'lam. Doa khusus saya tidak tahu. Namun doa apapun Allah mengerti dan faham. Doa khusus saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dalam sebuah majelis ibu-ibu, istri ana pernah menegur temannya seperti ini Ustaz. Jangan taruh apa-apa di atas Al-Quran, tidak baik. Tapi temannya malah bilang, ini kan cuma mushaf. Al-Quran yang sebenarnya itu di Lauhul Mahfudz. Apa benar ini Ustaz? Syukron Ustaz. Yang ada di dalam catatan, kertas-kertas itu, sama nggak dengan yang ada di Lauhul Mahfudz daripada Al-Quran? Sama, berarti harus dimuliakan juga. Karena di dalam kertas itu tercatat ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada di Lauhul Mahfudz. Ini yang membedakan, yang tertulis di dalamnya adalah Al-Quran dan yang tertulis di dalamnya adalah perkataan manusia. Ini perkataan Allah tertulis di dalam kertas. Ini perkataan manusia tertulis di atas kertas. Yang ngomong saya, ya silahkan aja. Kalau yang ngomong Anda, perkataan Anda silahkan saja dalam toilet, nggak ada masalah. Namun yang ngomong Anda, yang Anda omongkan firman Allah, nggak boleh dalam toilet. Kenapa? Karena omongan Anda di dalamnya terkandung suara-suara Anda, namun yang Anda suarakan firman Allah. Yang Anda ulang-ulang dengan suara Anda firman Allah, nggak boleh dalam toilet. Kenapa? Suara Anda di dalamnya sudah terkandung perkataan murni, perkataan Anda, silakan dalam toilet. Namun firman Allah nggak boleh dalam toilet. Walaupun itu suara Anda. Karena ini firman Allah. Harus dimuliakan. Hal yang sama dengan kertas tadi. Memang tertulis sesuatu. Tapi yang tertulis dalamnya adalah firman Allah. Harus ada dimuliakan. Dan dimuliakan itu bervariasi dan berjenjang. Salah satu di antaranya adalah kalau ada buku dan yang lainnya, taruh kertas, taruh Al-Quran di atasnya. Itu cara memuliakan. Wallahu a'lam. Namun kita juga apabila terjadi, kita tidak berani mengatakan dosa. Kita nggak berani mengatakan dosa, karena dosa dan tidak dosa itu pakai nas Al-Quran. Tapi dalam memuliakan, jelas yang lebih mulia kita taruh di atas. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga yang bertanya bisa memahami. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah hu atau ha itu termasuk nama Allah Ustaz? Karena ada sebagian kaum muslimin yang Masya Allah tampilannya sudah seperti Syekh Kibar Ustaz, mengajarkan zikir dengan kata-kata tersebut. Apa boleh itu Ustaz? Katanya semakin singkat nama itu, semakin tinggi tingkat kekhusyukan kita dalam berzikir. Syukron Ustaz. Kita katakan kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, tunjukkan bukti-buktinya, tunjukkan dalil-dalilnya bahwa itu adalah nama di antara nama Allah yang harus diucapkan. Karena nama-nama Allah, Allah ajarkan kepada kita, Rasul ajarkan kepada kita. Hatu burhanakum. Tunjukkan dalil, tunjukkan argumentasi. Burhan itu argumentasi. Ini bukti, ini argumentasi, ini bukti-bukti otentik bahwa ini nama Allah. Kalau itu nama Allah, tunjukkan buktinya, tunjukkan argumentasinya, tunjukkan dalilnya. Karena selama ini yang kita tahu, itu bukan nama Allah. Itu bukan nama Allah. Hu,
yang dia adalah huruf H ditambah dengan waw, huwa, yang artinya secara bahasa Arab adalah dia. Lalu diniatkan dia ini untuk Allah. Lalu dikatakan huwa ini adalah nama Allah. Tunjukkan dalilnya bahwa nama Allah adalah di huwa ini adalah nama Allah. Sejauh ini kita tidak tahu ada dalilnya dalam Al-Quran dan ada dalilnya dalam hadis bahwa itu bagian daripada nama Allah. Adapun Allah memakai kalimat huwa yang itu adalah menunjukkan dirinya dalam Al-Quran banyak. Wa huwal azizul hakim, dan dia al-aziz al-hakim, tapi ini bukan nama. Oleh karena itu kalimat ini dipakai oleh seluruh makhluk dalam bahasa Arab. Maka tidak nama Allah, sehingga tidak bahagian daripada zikir untuk disebut, apalagi diyakini bahwa ini lebih afdol dari nama-nama yang lain, lebih afdol daripada nama Allah Al-Ghani seperti yang kita pahami dalam pelajaran ini, nama Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Ini batil. Ini akan menjadikan sesuatu yang Anda yakini lebih afdol daripada sesuatu yang Allah turunkan. Ini berbahaya. Sehingga akhirnya apa? Al-Quran remeh. Nggak ada nama Allah di situ sehebat yang saya ucapkan. Ini berbahaya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini identik dengan aksi bahwa dia punya ilmu yang lebih hebat daripada apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Mengamalkan ini sekian kali, maka akan begini gitu. Jadi tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil di dalam hadis. Ini adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ataupun itu nama Allah, Allah juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyebut nama Allah. Tidak boleh juga kita karang-karang cara menyebut nama Allah walaupun nama itu ada. Contoh ya, sebagian orang ketika melafazkan nama Allah, maka dia sebut nama Allah itu berulang-ulang sampai 5.000 kali. Nama itu saja. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Gitu ya Rahim, Ya Rahim. Wahai Rahim, Wahai Rahim, dipanggil nama Allah ribuan kali. Cara seperti ini pun, walaupun nama Allah Ar-Rahim itu pasti ada, jelas di dalam Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang-ulang, namun cara seperti ini tidak benar. Bukan begini cara para nabi dan para rasul berdoa kepada Allah dan menyebut-nyebut nama Allah. Apalagi sudahlah tidak bahagian daripada nama Allah, dan cara penyebutannya pun diatur lagi oleh mereka. Begini cara menyebutkannya, begini cara nafasnya. Maka ini amal yang melenceng 100% dari kitabullah azza wa jal dan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita jauhi. Karena sudah dikatakan tadi, ini pertanyaan yang terakhir. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita semua dan orang-orang yang kita cintai, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup di atas ketaatan. Dan yakinlah, taat sekecil apapun, maka kalau dia diterima dan menjadi pahala di surga, tidak ada yang kecil. Kita memandangnya amal kecil, akan tetapi di sisi Allah adalah ganjaran yang besar. Oleh karena itu kita bersemangat terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya ketaatan, dan yakinlah walau kita sudah banyak yang lupa, Allah tidak pernah melupakan ketaatan tersebut, dan Allah akan perlihatkan kepada kita ketaatan tersebut. Dan ketika Allah menerimanya, Allah akan berikan ganjaran yang dunia dan isinya tidak ada bandingnya dengan ganjaran yang Allah berikan. Maka rajinlah untuk taat, sembari berusaha sekuat tenaga menghindari maksiat. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.